ayat ini kalau dalam situasi hari ini relevan dengan fenomena A, B, C. Itu orang lebih mudah menangkapnya. Kalian kalau jadi guru juga antara lain ya harus mampu menjelaskan secara kontekstual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi metode kedua ini metode praksis sebenarnya. Ilmu jangan cuma dihafalkan tapi dijalankan. Ada cerita terkenal sekali antara Kiai Dahlan dengan muridnya, Haji Suja namanya. Jadi Kiai Dahlan ini kalau kuliah subuh sering sekali mengulang-ulang surat Al-Ma'un. Ra'aital ladzi yukadzibu biddin. Nah ini ada muridnya yang bosen, iki bolak-balik Al-Ma'un terus, mungkin gitu. Saya dulu juga punya ustadz yang tiap kali ceramah ayatnya wal asri tadi. Ayat apa aja wal asri. Nah ini Kiai Dahlan juga terkenal dengan Al-Ma'unnya. Nah Haji Suja ini terus tanya ya, karena wah ini kalau terus-terusan gini bosen aku terus. Tanya beliau pada Kiai Dahlan, Kiai mengapa pelajarannya kok tidak ditambah? Mbok yo ganti ayat-ayat selanjutnya kayak apa kayak. Nah terus Kiai Dahlan nambah menjawab, apa kamu sudah ngerti betul surat Al-Ma'un ini? Haji Suja jawab, loh malah saya sudah hafal. Tidak cuma ngerti sampai hafal aku. Oke, terus Kiai Dahlan tanya, apa kamu sudah mengamalkan? Katanya Haji Suja, sudah. Kalau sholat saya baca itu. Sudah saya amalkan. Nah, ternyata katanya Kiai Dahlan, loh maksudnya pengamalan bukan itu. Oke, sekarang ayo tak ajak pengamalan. Nah, ceritanya terus diajak ke pasar, disuruh nyari orang fakir miskin, dibawa keluar ke rumah, dibantu, dikasih makan, terus sudah. Nah, itu namanya pengamalan. Nah, ini jadi cara belajar dengan praktek. Tidak sekedar dihafalkan. Kalau sekedar dihafalkan, ya sekarang anak PAUD, anak TK lebih hafal dari kita kadang-kadang. Tentang surat-surat panjang sekarang anak-anak SD, anak MI itu hafal. Kita aja sering lupa. Kadang-kadang kita ngimami surat Ar-Ra'aital ini Al-Ma'un tidak berani, khawatir bulet di belakang. Pokoknya andalan kita kalau tidak qul huwallahu ahad ya wal asri. Diulang-ulang gue terus. Favoritnya itu, tambah satu lagi ina atau ina. Nah, ya. Oke, jadi maksudnya bukan itu. Jadi diamalkan itu untuk lebih paham, yuk amalkan. Kalau sudah diamalkan, disitulah terletak rahasianya bahwa ayat sudah kita pahami. Jadi mengajar dengan cara melihat situasi konkret. Ya kalau hari ini mungkin kalau bahasa ilmu-ilmu selain Al-Quran namanya praktikum. Ada praktikumnya. Nah, kita belajar agama itu ya praktikumnya antara lain di tengah masyarakat. Menyantuni fakir miskin, mengasihi anak yatim itu ya praktek no. Latihan mempraktekkan karena kunci finalnya ilmu itu ya ada di amal. Oke, terus ada lagi metode dialog. Jadi Kiai Dahlan itu suka mengajak dialog. Beliau ini kan terkenal menjual batik. Menjual batik dari rumah ke rumah kemudian ngobrol. Kalau filsafat kayak Sokrates itu jalan-jalan muter ngejak orang dialog, ngejak orang ngobrol. Bahkan termasuk di sekolah. Beliau suka dengan metode dialog. Satu ketika ada murid baru di sekolahnya beliau, terus Kiai Dahlan tanya, kalian mau pengajian apa? Muridnya jawab, begini Kiai, kalau biasanya kalau kita pengajian ya kita tidak tahu ini pengajiannya apa. Yang penting guru ngajinya, terserah guru ngajinya. Kayak ngaji filsafat ini, kamu temanya apa? Kan terserah aku. Nah, yang tidak mutu yang seperti itu. Terus dijawab oleh Kiai Dahlan, kalau begitu nanti yang pinter hanya guru ngajinya. Nah, kayak kita, kalau modelnya kayak gini kan yang pinter terus saya kan. Aku belajar terus untuk ngasih materi kamu, kamu tinggal cengenges di situ.
Jadi ini contoh pendidikan yang jelek itu kan ada. Kamu itu namanya pembelajaran kontekstual. Kamu langsung paham kan, oh ini contoh yang jeleknya. Jadi katanya Kiai Dahlan, lo jangan begitu, nanti yang pinter hanya guru ngajinya. Kata muridnya, kalau para murid hanya mengikuti guru saja, apa ya kalian mau yang seperti itu? Kalau pengajian di sini, kalian yang menentukan apa yang ingin kalian ketahui. Dimulai dengan bertanya. Pertanyaan itu kunci gerbang untuk memasuki dunia ilmu pengetahuan. Jadi beliau menyarankan ya pendidikan kalau ingin efektif ya ada dialognya, ada tanya jawabnya. Dulu ngaji kita juga ada tanya jawabnya, tapi terus selesainya jadi malam, akhirnya dialognya setelah bubar, kamu bubar, kita dialog di sini. Karena memang sesinya terbatas. Atau kalau mau nanti kita dialog lagi, tapi selesainya tambah malam. Kadang-kadang ada pertanyaan-pertanyaan yang lucu-lucu kan kalau ada dialog itu. Pak, saya sudah umur berapa ini tidak ketemu-ketemu jodoh. Nah itu kan kalau di forum kan malu, kalau sendiri-sendiri di sini tidak apa-apa. Jadi kalau Kiai Dahlan maunya dialog. Ada cerita yang terkenal sekali tentang tidak cuma dialog. Karena Kiai Dahlan ini bisa memainkan biola. Jadi satu ketika ada santrinya yang tanya, Kiai, agama itu apa sih? Terus ceritanya Kiai Dahlan ngambil biolanya, terus kamu dengarkan ya, saya main biola. Riwayatnya lagu yang dimainkan lagu sebenarnya Jawa, Asmarandono. Jadi dimainkan pakai biola, muridnya mendengarkan karena indah, bagus. Setelah itu ditanya oleh Kiai Dahlan, gimana komentarmu tentang musik tadi? Indah sekali Kiai, tenang, tentram, rasanya damai. Agama itu seperti itu. Sekarang gantian, kamu yang main biola. Muridnya terus, enggak enak Kiai, coba. Saya enggak bisa Kiai, coba aja, main aja, enggak apa-apa. Main ya, karena enggak bisa, suaranya enggak karu-karuan, rusak. Gimana kamu ngomentari permainan musikmu tadi? Enggak enak Kiai, rusak, wong saya enggak bisa main biola. Nah, seperti itu juga agama kalau enggak ada ilmunya. Agama itu kalau ada ilmunya indah, menenteramkan, damai. Tapi kalau tidak ada ilmunya, kamu menggunakannya secara ngawur, malah merusak telingamu. Dia malah mengacaukan. Kenapa? Kamu kurang ilmu. Jadi kamu gunakan tidak sesuai porsi, proporsinya, tidak pas, mengacaukan harmoni. Karena kamu tidak pegang ilmunya. Penjelasan model gini kan muridnya langsung paham. Daripada kamu ceramah, ayo dihafalkan. Definisi agama adalah menurut tokoh A ini, menurut tokoh B ini. Tidak nyambung, tapi begitu dijelaskan sederhana kamu langsung menangkap. Oh, seperti itu maksudnya agama. Nah, itu strategi yang digunakan oleh Kiai Dahlan dalam metode mengajarnya. Oke, selanjutnya perhatikan dalam proses belajar mengajar sikap mentalnya. Etos seorang guru dan etosnya murid. Guru dasar etosnya adalah kesediaan untuk memberikan ilmu dan teladan yang baik. Ini etos sudah. Guru tidak boleh, eman-eman ini ilmunya penting, disampaikan besok-besok aja. Kalau pas muridku ngundang terus bayar mahal baru tak sampaikan. Kalau yang ini enggak, itu berarti dia enggak punya etos seorang guru. Guru itu berikan saja yang terbaik, enggak ada yang disembunyikan. Jadi memberikan ilmu dan teladan yang baik. Jadi di antara tugasnya seorang guru itu tidak sekedar mengajarkan kebenaran, tapi juga meneladankan kebenaran. Etosnya harus ini. Kemudian kalau seorang murid,
Etosnya dua. Dia terbuka, mau dan siap belajar. Murid tidak boleh tertutup. Murid tidak boleh datang pada guru membawa kotak yang sudah ada isinya. Jadi murid harus siap, terbuka, menerima apapun yang diberikan oleh gurunya. Sikap mental dasarnya ini. Karena kalau muridnya sudah membawa macam-macam, ya ilmu gurunya tidak masuk. Bisa jadi nanti gegeran sama gurunya. Jadi kalau sudah memposisikan diri jadi murid, dia harus terbuka dan siap diberi. Kalau memposisikan jadi guru, dia harus siap memberi dan meneladankan. Jadi, kalau tidak siap memberi, masih eman-eman, Pak, saya ilmunya mahal ini, kalau buat ngajar gratisan kayak gini ya mending, ya, itu berarti kamu tidak bakat jadi guru. Jadi kamu harus siap dengan etos guru kalau memang jadi guru, dan kalau jadi murid siap dengan etos murid. Jangan ada murid yang pingin ngetes guru nih, ini guruku pinter tenan ora, coba tanah. Jadi harus siap menerima kalau kamu posisinya sebagai seorang murid. Jadi itulah yang diajarkan oleh Kiai Dahlan. Oke. Kalau ini kalimat terkenal sekali, ditulis di papan tulis di kamarnya Kiai Dahlan, tapi dalam bahasa Arab. Tapi ini bahasa Indonesia ya. Kalau dalam bahasa Arab nanti kamu vertigomu kumat lagi. Ya, jadi ditaruh di kamar biar beliau bisa anytime membaca. Jadi kalimatnya agak keras karena kepada dirinya sendiri. Wahai Dahlan, sungguh di depanmu pasti kau lihat perkara yang lebih besar, yang menakutkan. Mungkin engkau selamat atau sebaliknya akan tewas. Dahlan, bayangkan engkau sekarang berada di dunia ini sendirian bersama Allah, dan di mukamu ada kematian, pengadilan amal, surga dan neraka. Coba kau pikir, mana yang paling mendekatimu selain kematian? Mereka yang menyukai dunia bisa memperoleh diploma walaupun tanpa sekolah. Sementara yang sekolah dengan sungguh-sungguh karena mencintai akhirat ternyata tak pernah naik kelas. Gambaran itu melukiskan orang-orang yang celaka di dunia dan di akhirat sebagai akibat tidak bersedia mengekang hawa nafsunya. Apakah engkau juga tidak bisa melihat orang-orang yang mempertuhankan hawa nafsu? Jadi yang pertama intinya Kiai Dahlan menasihati dirinya, wahai Dahlan, ingatlah bahwa setelah ini, setelah kehidupan di dunia ini ada peristiwa yang lebih besar dan menakutkan. Kamu menghadapi kepastian-kepastian, yaitu kematian, pengadilan amal, surga dan neraka. Coba engkau hitung, kira-kira kamu lebih dekat kemana? Lebih dekat ke surga apa dekat ke neraka? Orang-orang yang belajar di dunia akhirnya memperoleh ijazah, naik kelas, lulus. Tapi engkau yang belajar dunia akhirat, belajar karena mencintai akhirat, apa kamu naik kelas juga? Jadi ini menyindir bahwa kalau kalian kuliah kan pada akhirnya lulus dapat ijazah terus wisuda. Berarti apa? Naik kelas, meningkat, purna, selesai. Lah urusan akhiratmu naik kelas enggak? Kamu mulai SMA, SMP, sekarang kuliah, sebentar lagi menikah, kira-kira level akhiratmu naik juga enggak? Dulu dari SMA ke kuliah, agamamu naik juga enggak? Gitu loh. Jadi kalau sekolah bisa naik kelas,
ternyata kadang-kadang urusan akhirat tidak pernah naik kelas. Kenapa bisa begitu? Karena tidak bisa mengekang hawa nafsunya. Apakah engkau juga tidak bisa melihat orang-orang yang mempertuhankan hawa nafsu? Nah, ini surat Al-Furqan 4344 tadi. Jadi ini setiap hari Kiai Dahlan melihat tulisan ini di kamarnya. Menasehati dirinya. Kamu sudah naik kelas belum? Level akhiratmu sudah lebih tinggi belum? Wong sekolah aja ada naik kelasnya, ada lulusnya, ada wisudanya. Kamu kok tidak naik-naik kelas? Kalau tidak naik kelas di dunia, kamu malunya luar biasa. Kalau tidak naik kelas di akhirat gimana? Lebih bahaya lagi karena dia lebih besar dan lebih menakutkan. Nah, itu waktu Kiai Dahlan menasehati dirinya sendiri. Kalian boleh bikin tulisan seperti Kiai Dahlan itu, sesuaikan dengan situasimu masing-masing. Biar ada pengingatnya. Kamarmu ada gambarnya apa? Ada tulisannya apa? Ayo, itu nanti menunjukkan siapa dirimu. Oke, saya tidak tahu kalau anak kos-kosan hari ini kamarnya gambar apa. Jangan-jangan dicoret-coret dewe sama itu. Ditempeli KHS yang jatuh nilainya. Terus, ini kalimat yang sering sekali disampaikan pada murid-muridnya. Harus bagaimana biar diriku selamat dari api neraka? Beramal apa, menjauhi dan meninggalkan apa? Karena selamat dari neraka itu lebih didahulukan daripada jalan menuju surga. Terus, nah, ini beberapa quotes terakhir dari Kiai Dahlan. Ini mengingatkan kita semua. Saya bawa mula-mula agama Islam itu cemerlang, tapi kemudian makin suram. Tetapi sesungguhnya yang suram itu manusianya, bukan agamanya. Agama bukanlah barang yang kasar. Artinya ajaran yang mencocokkan kesucian manusia. Sesungguhnya agama bukanlah agama lahir yang dapat dilihat. Amal lahirnya itu adalah bekas dan daya dari ruh agama. Jadi maksudnya Kiai Dahlan, Islam itu bagus. Islam itu paling baik, paling bercahaya, paling cemerlang. Tapi kok rasa-rasanya tambah lama tambah suram. Itu bukan karena Islamnya yang suram, tapi manusianya. Karena agama ini ajaran, dia tercerminannya ada dalam diri manusianya. Agama bukan barang yang kelihatan. Makanya istilahnya kayak Dahlan, agama bukan barang yang kasar. Yang menerjemahkan dan memahami agama dalam kehidupan itu manusia. Kok rasanya gara-gara agama hidup ini tambah ruwet? Bukan agamanya pasti, manusianya. Kan ada kalimat yang terkenal sekali, bahwa Islam itu mahjubun bil muslimin. Islam yang indah itu tertutupi oleh umat Islam yang tidak indah. Akhirnya wajah keindahan Islam tidak kelihatan. Jadi mula-mula agama Islam itu cemerlang, tapi kemudian tambah lama tambah suram. Tetapi sesungguhnya yang suram adalah manusianya, bukan agamanya. Kenapa suram manusianya? Ya karena dia tidak jernih. Barang yang jernih masuk ke sesuatu yang tidak jernih, ya tetap dia jadi tidak jernih. Kalau ada air kotor dimasuki air bersih, yang menang yang mana? Yang bersih jadi kotor apa yang kotor jadi bersih? Iya, yang bersih terus jadi terkotori. Oke, jadi jangan sampai kita ikut jadi aktor yang membuat Islam suram.
Itu maunya Kiai Dahlan. Ayo masing-masing kita berusaha menjaga cahaya Islam biar tetap cemerlang. Ini agak panjang. Nasihat beliau, kalimat terakhir beliau pada Kiai Ibrahim. Kiai Ibrahim ini adik iparnya yang nanti jadi ketua Muhammadiyah setelah beliau. Jadi beliau berpesan waktu sakit sebelum meninggal tentang agama. Jadi ini kan sebelum meninggal masih memikirkan agama dan Islam. Ini saya membaca ya, bukan jarak sama Kiai Ibrahim. Ya, karena memang pesannya begitu. Agama Islam itu kami misalkan laksana gayung yang sudah rusak formnya. Formnya itu pegangannya. Dan rusak pula kalengnya. Sudah sama bocor dimakan tayeng. Orang yang tidak Jawa tidak ngerti mesti tayeng ya. Karat. Sehingga tidak dapat digunakan pula sebagai gayung. Oleh karena itu, kita umat Islam perlu menggunakan gayung tersebut, tetapi tidak bisa karena gayung itu sudah sangat rusak. Sedangkan kami tidak memiliki alat untuk memperbaikinya. Tetapi tetangga dan kawan-kawan di sekitarku banyak yang memegang dan mempunyai alat itu. Tetapi mereka tidak banyak yang memegang dan mempunyai alat itu. Tetapi mereka tidak tahu bahwa alat yang dipegangnya dapat digunakan untuk memperbaiki gayung yang kita butuhkan. Maka perlulah kamu berani meminjam untuk memperbaikinya. Siapakah tetangga dan kawan-kawan yang ada di sekitarmu itu? Ialah mereka kaum cerdik pandai. Dan mereka orang-orang terpelajar yang mereka itu tidak tahu memahami agama Islam. Padahal mereka itu pada dasarnya merasa dan mengakui bahwa pribadinya Muslim juga. Karena banyak mereka mereka yang memegang itu keturunan kaum Muslim. Malah ada yang keturunan penghulu-penghulu dan kiai-kiai terkemuka. Tetapi karena mereka melihat keadaan umat Islam pada umumnya, keadaan krisis dalam segala-galanya, mereka tidak ingin menjadi umat yang bobrok. Oleh karena itu, dekatilah mereka dengan cara sebaik-baiknya sehingga mereka mengenal kita dan kita mengenal mereka. Sehingga perkenalan kita timbal balik, sama-sama memberi dan sama-sama menerima. Dan ini nasihat pada Kiai Ibrahim. Kalau diibaratkan kesuraman agama tadi seperti gayung, ini seperti gayung yang sudah rusak. Alat memperbaikinya kita tidak punya. Yang punya tetangga-tetangga teman-teman kita. Cuma tetangga dan teman-teman ini tidak tahu kalau mereka punya alat untuk memperbaiki. Siapa tetangga dan teman ini? Ilmuwan, cerdik cendekiawan yang menguasai ilmu sosial, ilmu budaya, ilmu politik. Kuncinya di ilmu, karena kuncinya di ilmu ada di mereka yang kita tidak punya. Maka akrabilah mereka, sadarkan mereka. Mereka ini kebanyakan sebenarnya teman-teman kita, orang-orang kita, dia juga Muslim. Keturunan nenek moyang Muslim, ada yang keturunan penghulu, ada keturunan kiai. Cuma karena keadaan umat yang suram, mereka tidak mau ikut-ikutan jadi suram. Akhirnya mereka menjauh dari agama. Rangkullah orang-orang ini. Mereka yang punya alat untuk memperbaiki gayung kita yang rusak. Itu tadi antara lain jalannya mempertemukan ilmu umum dan ilmu agama. Yang belajar ilmu umum diberi wawasan tentang agama, yang sudah kuat agamanya diluaskan pengetahuannya dengan ilmu-ilmu umum. Kunci cemerlangnya lagi agama Islam adanya memang di ranah ilmu. Nah, itulah pesan waktu beliau sedang sakit
sebelum meninggal. Jadi beliau masih memesan agar umat Islam yang intelektual, umat Islam yang pinter, yang pandai, harus kita rangkul untuk bekerja sama bersama-sama menjayakan lagi, mencemerlangkan lagi Islam. Oke, ada quote-quote terakhir. Ini silahkan dipahami sendiri kalau ini mudah dipahami. Apa yang bisa membuat orang Islam yang baik juga bisa membuatnya jadi warga negara yang baik. Tidak usah khawatir kalau Pak, saya ini Islam yang Indonesia, apa Indonesia yang Islam, tidak usah ruwet-ruwet. Kalau kamu menjalankan ajaran Islam dengan baik, tidak akan nabrak negara. Kamu menjalankan konstitusi negara dengan konsisten juga tidak akan nabrak Islam kok. Dua-duanya kompatibel. Wong yang bikin konstitusi negara juga saudara-saudara kita yang Muslim juga. Jadi apa saja yang bisa membuat orang Islam baik juga bisa membuat kita jadi warga negara yang baik. Oke, karena kebaikan-kebaikan dalam rumusan konstitusi negara dan dalam Islam kan sifatnya universal. Sama-sama baik. Oke, kita dapat mengukur kemiripan kita dengan Nabi dengan melihat kepekaan kita terhadap penderitaan sesama. Jadi kalau ada yang punya misi, saya ingin semirip mungkin hidup saya dengan Kanjeng Nabi, katanya Kiai Dahlan, bukan di wajah, bukan di kostum, bukan di gaya, tapi di kepekaan kita terhadap penderitaan orang lain. Semakin kita peka dan peduli dengan penderitaan sesama, semakin kita mirip dengan Kanjeng Nabi. Karena Kanjeng Nabi punya watak semacam ini. Jadi yang ingin niru Kanjeng Nabi silahkan pekalah, latihlah kepekaanmu terhadap kesulitan, terhadap kemalangan orang lain. Maka semakin kuat kepekaan kita, semakin mirip kita dengan Kanjeng Nabi. Oke, masih ada beberapa, bisa dibaca sendiri ya. Keislaman bukanlah Allah ada dalam jiwamu, tetapi kehidupan Islam menjadi nyata dalam perilakumu. Jadi Muslim yang sejati itu tidak hanya Allah ada dalam dirimu, tapi bagaimana engkau menerjemahkan perilakumu sehari-hari sesuai dengan tuntunan Islam. Kasih sayang dan toleransi adalah kartu identitas orang Islam. Tolong-menolong adalah sikap orang Islam dalam berinteraksi.